Dan teman-teman ini ya, kita lihat di bagian performance, di bagian enhance visual, di sini ada super resolusi teman-teman. Mantap ya. Biasanya super resolusi ini adanya itu di versi security global stabil ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini kita akan bahas lagi security versi CN. Kita akan cari combo-combo terbaik, guys. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ya beberapa device sudah mendapatkan update HyperOS terbaru, otomatis aplikasi bawaan defaultnya itu naik. Jadi kita tidak bisa gunakan versi yang sebelumnya sudah terbaik, guys. Itu nggak bisa kita pakai ya. Kalau kita install malah tidak valid karena versi yang dipakai itu sudah lebih tinggi ya. Nah, makanya di sini kita akan coba gunakan security terbaru dan kita cari combo terbaru, guys, gitu ya. Oke, di sini kita akan coba lihat dulu teman-teman untuk aplikasi security-nya sudah saya updatekan. Kalau kita lihat ini sudah bahasa Inggris ya. Ini teman-teman versinya ya 11.6.1 ekor 0.1 versi CN ya. Kita lihat nanti di tampilan bilas sisinya apakah fitur-fiturnya lebih lengkap atau sama aja dengan versi CN sebelumnya. Oke. Nanti kita akan coba tes Genshin dan PUBG Mobile ya. Sesuai yang banyak requestan, Bang, coba PUBG Mobile aja, nggak usah Genshin melulu katanya gitu ya. Oke, kita coba tes kedua game itu, teman-teman. Nah, di sini untuk tampilannya misalkan ya, ini di versi lengkapnya di beberapa smartphone mungkin nggak bakalan ada fitur ini, guys. Kita lihat ya. Ini di bagian stand tambahan di sini sudah ada persepsi visual aktif, subtitle AI ya, detak jantung, jendela mengambang juga di sini sudah masih lengkap sama dengan sebelumnya. Manage beauty for video call juga ini sudah ada. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian di bagian baterai. Nah, di bagian baterai protectionnya sudah ada juga di sini, aman guys ya, nggak hilang baterai protectionnya. Mantap cuy. Ya, dicas sampai 80% aja. Itu untuk menjaga si baterainya supaya tetap awet ya. Nah, kemudian teman-teman di sini saya penasaran untuk di bagian bilas sisinya apakah ada yang baru atau tidak di aplikasi YouTube. Kalau misalkan nanti ada yang dikurangi atau dihilangkan, wah sayang banget guys. Yang pasti di sini AI subtitle masih aman. Jadi kalau misalkan kita nanti lagi nonton video dengan bahasa asing, bisa langsung kita terjemahkan guys dengan AI subtitle yang satu ini guys. Nah, jadi ini aman tuh, ada ya subtitle AI-nya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat atau kita bahas untuk di tampilan game space-nya. Nah, ini udah tahu lah teman-teman ya, versi CN dan versi global itu game space-nya beda ya untuk tampilan bilas sisinya. Di sini kita akan lihat Genshin Impact untuk settingannya. Kita akan coba gunakan settingan seperti ini. Kita akan lihat nanti gimana performanya. Ininya kita gunakan mode Pro. Oke, kurang lebih seperti itu teman. Dan nanti juga di PUBG Mobile sama settingannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk combo lainnya, di sini saya coba gunakan plugin layanan sistemnya versi yang ini guys ya. Kita lihat nih. Plugin layanan sistemnya kita gunakan versi yang 95 ekor 1.1 dan untuk Joyose-nya kita lihat ini kita gunakan yang versi default dulu guys ya. Nah, kalau misalkan nanti di versi default ini memang ngelimit parah, kita akan coba gunakan yang minimal yang versi 60 lah. Itu sama dengan yang dipakai di Poco X6 Pro, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan coba gunakan dulu yang default versi 41 ini, dia sudah tidak bisa uninstall update, teman-teman. Kita akan coba di sini ya. Apakah dia lebih bagus atau memang dia ngelimit parah di sini. Gitu, teman-teman. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Di sini kita lihat dulu untuk tampilan bilas sisinya kayak gimana. Nanti kita lanjut langsung ke gameplay. Mungkin nanti saya akan coba main ya kurang lebih setengah jam kurang lah atau 25-26 menitan. Nah, untuk bilas sisinya teman-teman seperti ini. Kita akan coba gunakan nanti mode wheel boost. Kemudian juga di sini voice change aman, di Genshin Impact aman juga, tampilnya juga sudah sama seperti yang ada di Poco X6 Pro, stabil. Dan teman-teman ini ya, kita lihat di bagian performance, di bagian enhance visual, di sini ada super resolusi teman-teman. Mantap ya. Biasanya super resolusi ini adanya itu di versi security global stabil ya. Jarang ada di versi CN. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba, siapa tahu di device-nya atau di HP-nya bisa muncul di enhance visualnya untuk super resolusi ini guys ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, di sini kita akan coba main, kita lihat nanti gameplay setelah saya coba main kurang lebih di 26 atau ya 30 menitan guys. Kita lihat nanti teman-teman ya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama untuk Genshin Impact ya. Nah, di sini juga kita sudah gunakan wheel boost teman-teman.
Dan dia naik turun ya, tuh 59 di sini kedeteksi, di scan 53,0 fps. Ini kita coba tes di Poco F6 ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys ya. Untuk security versi 11.6.1 nih. Nah, di versi yang ini kita sudah jelasin ya di awal untuk tampilan bilas sisinya itu stabil. Oke? Dan ternyata di sini guys, di bagian performance ini padahal versi CN ya. Biasanya kalau di versi CN tuh dia nggak support super resolusi ya. Nah, di sini dia support super resolusi guys ya, ini ya, enhance visualnya. Ini di Poco F6. Kita matikan. Nah, kalau kita hidupkan ini akan jauh lebih apa ya, lebih grafisnya lebih asik sih guys, lebih bagus ini teman-teman ya. Lihat. Oke. Nah, ini nanti kita lihat ya limitasinya nih ya untuk di security kali ini, dan juga suhunya di sini dia sudah nyampe 46,2 45 sih guys. Tembus 46 lah ya. 46 tadi tembus 46. Di sini juga kedeteksinya masih 45,5 ya tuh. 45,5 derajat Celcius. Oke, kita sudah gunakan wheel boost teman-teman. Untuk gameplaynya sendiri ya kurang lebih seperti ini. Di sini saya coba gunakan super resolusi ya. Kita lihat sedikit gameplay teman-teman di sini. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat gameplay sedikit di sini. Oke. Oh, pada di atas itu. Curang banget ya. Kita gunakan ini nih. Biar pada jadi es. Oke, itu dia. Untuk efek-efeknya sendiri kurang lebih seperti itu, guys. Oke, 40 fps ya, teman-teman ya. Di sini kita coba tes gameplay. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini, guys. Kita ambil ya harta karunnya tuh. Oke. Masih aman ya Poco F6. Boom ya, mantap. Kita ambil guys. Ini kita gunakan Super Res ya. Super Res nih. Saya jadi penasaran nih versi ini kalau di Poco F7 kayak gimana ya? Apakah nanti biar tembus sampai 120 fps teman-teman, atau apakah laju bingkai cerdasnya bisa aktif dengan versi CN yang satu ini di Poco F7 ya? Saya jadi penasaran nih. Nanti kita akan coba tes juga teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk performa Genshin Impact Poco F6. Dia ke limitnya di 40. Oke, sekarang kita akan coba lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana ya. Kita lihat. Oke guys, di sini kita sudah main ternyata sekitar 26 menitan. Dan di sini dia ke limitnya di menit ke-7 atau ke-8 guys tuh. Menit 10 dia sudah ke limit ya. Jadi seperti ini turun. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini di Poco F6. Dan di sini smoothness-nya di 61% dan di sini untuk apa nih? Rata-rata fps-nya 49,3 dan suhu tembus 46,8. Kayaknya ini adem dan limit guys ya untuk security kali ini ya. Oke, gitu teman-teman ya untuk di Poco F6 kita coba security versi 11.6.1 ekor 0.1 guys ya. Oke, kita coba teman-teman di PUBG Mobile nih. Saya penasaran PUBG Mobile dapat berapa fps rata-ratanya. Kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita sudah mainin PUBG Mobile. Kita bakalan lihat teman-teman ya gimana performanya. Di sini dia sudah ke limit di 89 sampai 90 fps dan di sini untuk suhunya sendiri guys, bisa dilihat ya ini baru di 44,6. Jadi kalau menurut saya sih security yang satu ini tuh dia ke limit guys performanya ya, ataupun memang limit gitu ya. Makanya di sini suhunya juga adem, tidak terlalu panas cuy. Ya, tuh ini udah 88 fps aja seperti itu guys. Nanti kita lihat untuk detailnya ya di perekaman aplikasi scan-nya.
Oke, di sini saya coba mau bertempur dulu nih guys. Kayaknya di sini ada orang nih. Atau sempat ada orang ke sini karena di sini ada kendaraan guys nih. Oke ya. Teman-teman, nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan. Yang jelas di sini untuk PUBG Mobile dia 89 sampai 90 fps guys. Kita lihat aja nanti sampai akhir ataupun nanti kita jelasin di hasil perekaman aplikasi scan untuk di game PUBG Mobile-nya guys. Kita lihat nanti ya. Oke. Oke guys, ya ini hasil perekaman pengujian di PUBG Mobile. Kita coba di security yang satu ini. Saya kurang seret guys untuk security yang satu ini, tapi bisa dicoba di device masing-masing ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita lihat untuk limitnya itu dia di menit ke-8 ternyata guys ya. Nah, menit ke-8 dia mulai ke limit tuh, mulai turun dan dia langsung stabil di 90 fps. Oke. 90 fps teman-teman, langsung stabil di 90 fps dan kestabilannya di 100%. Jadi memang ya nggak kerasa sih, memang masih smooth karena di 90 fps, cuman dia nggak konsisten aja, nggak bisa full di 120 atau 119 fps guys ya. Ini untuk pengujian di Poco F6, malah jauh lebih baik ya ketika kita coba security sebelumnya teman-teman ya. Ini di Poco F6 ya. Kalau kita juga saran sih gunakan Joyose ekor 60 teman-teman. Ini kita masih menggunakan Joyose default ya, Joyose default yang sebelumnya sudah saya perlihatkan di teman-teman. Oke, seperti itu teman ya untuk di Poco F6 yang satu ini. Kita sudah coba tes Genshin dan di PUBG Mobile. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan itulah teman-teman ya. Kita akan coba tes lagi untuk security CN berikutnya. Oke, apakah lebih worth it atau lebih bagus? Oke, jangan kemana-mana pastinya, apalagi nggak subscribe. Harus subscribe biar gak ketinggalan informasinya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.